Pendengar, untuk awal kebersamaan kita di Mozaik Indonesia, kita akan membahas mengenai nutrisi tepat untuk mencegah stunting. Karena memang masalah stunting ini kita ketahui belum bisa teratasi ya, walaupun sudah banyak cara. Nah, bukan hanya dari satu dua saja yang harus melakukan pencegahan terhadap terjadinya stunting, tapi kita semua. Ini tugas kita semua ya, termasuk juga para ibu rumah tangga. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan anak sesuai dengan usianya ya. Salah satunya dengan memberikan asupan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga nutrisi penting diperlukan untuk anak. Ini tujuannya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak ya. Nah, seperti apa kita akan mengenali lebih banyak lagi mengenai nutrisi dan mengenai stunting pada anak untuk sore hari ini. Nah, untuk itu di studio juga sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah dari Satgas Percepatan Penurunan Stunting untuk Kota Lok Semawe. Jadi langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio untuk kesempatan sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hanafi Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amelia. Iya, salam sehat ya. Ini kita berjumpa ini Perdana Sehat selalu untuk semua. Oke. Pak Hanafi Rusli, panggilnya abang ya. Kelihatan kita beda tipis ya. Boleh. Ya Bang Hanafi, kita berbicara mengenai nutrisi tepat untuk mencegah stunting. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, nutrisi ini banyak ya, dari berbagai bahan-bahan ya bisa kita dapati. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita menggali bagaimana peranan nutrisi ini bagi anak ya untuk mencegah stunting. Definisi stunting itu dan bagaimana dampak terhadap perkembangan anak itu seperti apa ini, Bang? Oke, mungkin langsung saja Mbak Amelia, terkait mungkin itu bukan sesuatu yang asing ya. Sering kita mendengar kata stunting, khususnya sekarang ini. Di sini yang dimaksud dengan stunting itu adalah gagal tumbuh kembang untuk pada anak balita, dalam artian dia tidak biasanya yang dilihat ini TB per U, tinggi badan per usia, jadi tidak sesuai dengan tingginya, tidak sesuai dengan usianya seusia balita yang lainnya. Di situ mungkin yang kita pahami bersama, terkait dengan pengertian stunting itu tadi. Oke. Jadi mungkin itu ada batasan tertentu nggak usianya, kalau dari 0 hari gitu ya, perkembangannya sampai ke 5 atau 10 tahun. Nah, itu bisa dikategorikan stunting, atau setelah itu nanti masih stunting juga, atau sudah lain lagi ini istilahnya? Sebenarnya berbicara stunting ini dia dari usia pertama kehamilan sampai dengan usia 2 tahun, dan itu masa untuk intervensi stunting. Jadi makanya pada saat pertama, mungkin pada saat dicetin, kemudian menjadi calon ibu, di situ harus diperhatikan dulu kesehatan si catin itu sendiri, kemudian catin si ibu, karena akan mempengaruhi nanti balita yang akan dilahirkan ke depan. Itu mungkin dari situ untuk berbicara dengan stunting itu tadi. Oke, jadi faktornya itu, jadi kita harus menjaganya sebelum terbentuknya janin ini ya, berarti. Betul, ya, dari calon-calon pengantin ini, khususnya ibu ya, calon ibu. Nah, ini harus menjaga kehamilannya, sudah harus memperhatikan ya apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, kalau penyebab stunting sendiri itu apa, Pak? Sebenarnya kalau berbicara penyebab ini sangat banyak faktor ya, Mbak Amelia. Bukan hanya di nutrisi ya, atau gizi, asupan gizi si ibu tadi. Faktor lingkungan, sanitasi, kemudian faktor pemahaman orang tua terhadap balita, itu sangat mempengaruhi. Di samping faktor utama mungkin yang sering kita pahami sekarang, kekurangan asupan gizi untuk si balita tadi. Mulai dari masa kehamilan itu dia harus diperhatikan nutrisi si ibu, kemudian pemeriksaan kesehatan si ibu, termasuk pemeriksaan ANC ya, minimal itu dilakukan selama
6 kali selama masa kehamilan. ANC di sini maksudnya ini antenatal care. Di sini yang dimaksud dengan tujuan dari ANC ini tadi ya itu untuk memperhatikan kesehatan si ibu, kemudian calon balita yang dikandungnya, kemudian juga mempersiapkan nanti psikologi si ibu pada saat bayi ini sudah lahir. Itu ngaruh juga. Ngaruh, sangat berpengaruh dalam artian dia bukan hanya sebatas kandungan si ibu. Jadi yang dimaksud dengan ANC di sini pemeriksaan fisik si ibu dan mental si ibu juga. Itu mungkin Mbak Amelia terkait dengan Itu berarti termasuk faktor penyumbang iya, penyebab faktor untuk penyebab. stunting anak. Berarti ini setelah dilahirkan. Iya, Mental ibu. Iya, mental ibu setelah dilahirkan berarti setelah proses melahirkan, proses kemudian proses perawatan, edukasi untuk si anak, itu sangat mempengaruhi. Ya. Makanya Bang Hanafi, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini ya untuk keterkaitannya antara mental ibu dengan tumbuh kembang anak, kenapa bisa jadi stunting gitu? Mungkin ini kalau pengaruh di mental ini tadi terkadang si ibu ini mengabaikan, dalam artian bukan tidak peduli ya, bukan mengabaikan. Ini faktor yang mempengaruhi juga termasuk ya faktor ekonomi, karena yang kita lihat berdasarkan hasil data analisa bukan hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi karena faktor kesibukan orang tua juga. Kadang-kadang orang tua, mohon maaf, ini dua-dua kerja, anak tinggal sama PRT di rumah. Dia tidak memperhatikan bagaimana kondisi si anak itu di rumah. Betul nggak? Dia kadang-kadang memang menu yang disajikan oleh orang tua udah tepat, tetapi dimakan nggak sama si anak. Oke. Berarti pengawasan dan pengontrolan ya. Betul. Terhadap tumbuh kembang anak ini. Baik, kita berbicara mengenai nutrisi yang tepat untuk mencegah stunting. Tadi faktor-faktornya sudah dikatakan juga. Dari sekian faktor, ada faktor lingkungan, faktor gizi dan lain sebagainya, itu betul. yang memegang peranan paling penting untuk mencegah stunting ini yang mana ini, Bang? Ya, berbicara faktor yang paling dominan mungkin lebih di faktor asupan gizi itu tadi. Gizi. Dan sangat tepat ya dengan tema kita hari ini ya, Mbak Amelia, nutrisi tepat untuk mencegah stunting. Oke. Mungkin itu salah satu faktor penyebab utama terhadap tumbuh kembang si balita itu tadi. Faktor yang asupan gizi yang masuk ke mulut si bayi, itu sangat mempengaruhi. Mungkin berbicara menu gizi yang bagus untuk penanganan atau pengentasan stunting ini tadi, sebenarnya sekarang digerakkan oleh pemerintah terkait dengan PMT lokal, program makanan tambahan berbahan pangan lokal. Itu yang digerakkan. Yang pertama, mudah didapat, kemudian harganya relatif murah. Dan mungkin kalau berbicara menu yang paling tepat ya yang khusus untuk penanganan stunting ini, makanan yang mengandung protein hewani. Ya, bisa itu telur, ikan, itu. Dan bisa juga yang protein nabati itu tadi. Tapi yang paling tepat untuk mencegah stunting ini tadi yang protein hewani. Boleh itu telur, hati ayam, kemudian ikan. Itu mungkin yang banyak kandungan protein atau gizi yang bisa cepat mempengaruhi tumbuh kembang si balita itu tadi. Oke, jadi bisa diperjelas bahwa nutrisi yang paling penting untuk mencegah stunting itu adalah bagiannya itu protein. Dan yang paling berperan di antara dua protein ini protein hewani, betul. Bukan berarti nabati nggak baik ya. Baik juga, dua-dua ya, bagus, baik ya. Tapi yang paling tepat untuk stunting ini ya protein hewani tadi. Kalau untuk asupan mikronutrien seperti zat besi, vitamin A, termasuk juga zinc, ini bisa menjadi pencegah stunting juga. Iya, itu pun harus diperhatikan karena zinc, protein zat besi, itu juga mempengaruhi. Sangat mempengaruhi terhadap si ibu ini akan melahirkan balita stunting itu tadi. Oke. Nah, sejauh ini ya Bang Hanafi melihat untuk
para ibu-ibu muda atau calon ibu ini untuk pengetahuannya mengenai nutrisi sudah sebesar apa, Bang? Kalau Di kita ya, di Lok Sumawe, kita berbicara di Lok Sumawe. berbicara khusus kota Lok Sumawe. Kalau kita lihat untuk khusus calon ibu muda ya, khususnya para Jatin, terkadang pemahaman ini masih sangat kurang ya. Pemahaman ini masih sangat kurang, dan di pihak BKKBN, karena ada PKB, ada TPK yang direkrut terus melakukan edukasi. Malah untuk saat ini pihak BKKBN provinsi sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kemenak Provinsi Aceh, untuk melakukan edukasi minimal 3 bulan sebelum melakukan pernikahan. Sudah diwajibkan? Iya, edukasi pranikah 3 bulan sebelum melakukan pernikahan itu tadi. Jadi ini program tambahan ya? Iya. Mungkin terjadi kendala, banyak juga kendala terkait dengan edukasi itu tadi. Terkadang TPK, ada yang namanya TPK di setiap kampung yang ada. TPK itu apa, Bang? TPK ini tim pendamping keluarga, yang direkrut di bawah BKKBN. Kalau di wilayah Kota Lok Sumawe ini di bawah DP3P2KB Kota